Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 44. Sangat memalukan. 2 hari sudah Jennar dirawat di rumah sakit. Entahlah, Jennar merasa tidak enak dengan Arya. Jennar merasa kini tubuhnya lebih rewel dan manja setelah masuk ke keluarga Pranata. Padahal sewaktu dulu, ia disiksa oleh ibu dan saudara tirinya lebih parah dari ini, tidak perlu ke rumah sakit. Cukup beli obat warung saja, dia sudah sembuh. Tapi sekarang hanya demam saja sampai harus dirawat beberapa hari di rumah sakit. Aku mau pipis, ucap Jennar pelan. Namun Arya masih bisa mendengarkannya. Arya langsung mengangkat tubuh Jennar dan membawanya ke kamar mandi. "Mas," pakik Jennar terkejut. "Aku bisa sendiri." "Kamu mau apa?" tanya Arya yang melihat Jennar menggerakkan kakinya. "Kamu lupa apa kata dokter?" ucap Arya menatap tajam Jennar. Jennar hanya menghela nafasnya, lalu memanyunkan bibirnya. "Jangan memanyunkan bibir seperti itu," kata Arya dingin, lalu mendudukkan Jennar di atas kloset. "Jangan galak-galak begitu," balas Jennar ketus. "Mas Arya, keluarlah," usir Jennar. "Kenapa harus keluar? Nanti kalau kamu kesusahan gimana? Kalau kamu jatuh gimana? Jawab Arya cepat, karena tak mau keluar. "Bukankah biasanya si Alia juga nemenin kamu sampai selesai?" "Yah, Mas Arya," pakik Jennar kesal. "Mbak Alia itu cewek, Mas Arya cowok. Cowok begini, aku suami kamu. Apakah kamu lupa?" jawab Arya sambil menyunggingkan bibirnya. "Cih, suami cuma status doang," gerutu Jennar. "Lalu kamu maunya apa?" tanya Arya lembut. Lalu ia berjongkok di depan Jennar sambil menggenggam jemari tangan Jennar. "Jennar, ayo kita mulai semuanya dari awal. Kita mulai jalani rumah tangga kita seperti kebanyakan orang," ujar Arya tulus. Jennar dapat melihat itu dari tatapan mata Arya yang penuh dengan cinta. "Dek, maksud Mas Arya gimana?" tanya Jennar kikuk dan gugup. "Jennar, aku nggak tahu sejak kapan rasa ini hadir. Tapi aku kini sadar bahwa hatiku sudah mulai berlabuh padamu. Aku selalu merasa marah saat kau terlalu dekat dengan Bian. Aku merasa sangat khawatir saat kamu tidak ada kabar. Dan aku merasa sangat kesepian saat kamu tidak ada," kata Arya panjang lebar. "Jennar, maukah kamu menjadi istriku seutuhnya? Melewati hari-hari bersamaku dan menua bersamaku?" tanya Arya dengan tegas. "Jennar kan memang sudah jadi istri Mas Arya," jawab Jennar sambil senyum canggung. Percayalah, jantung Jennar kini sudah seperti musik disko, jedak-jeduk tidak karuan. "Ya, kamu benar, kamu sudah menjadi istriku. Kalau begitu, maukah kamu menjadi bagian dari hidupku untuk selamanya? Menemaniku hingga tua, dan menjadi ibu dari anak-anak kita kelak?" ujar Arya lagi, membuat hati Jennar semakin melambung tinggi ke angkasa. "Mas Arya," jawab Jennar menundukkan kepalanya karena malu. "Jawab Jennar, aku mencintai kamu dan kumohon jangan tinggalkan aku. Aku janji tidak akan pernah nyakitin kamu. Aku akan berusaha membuat kamu jadi wanita paling bahagia di dunia ini," kata Arya sambil mengecup tangan Jennar. Jennar hanya menganggukkan kepalanya dan terus menunduk.
karena menahan senyum dan malu. Wajahnya sudah memerah seperti tomat. "Angkat kepalamu," kata Arya gemas, karena sedari tadi Jenner terus menunduk. "Jenner malu, Mas," ucap Jenner sambil menutup wajahnya dengan telapak tangan. "Kenapa mesti malu, tanya Arya lembut. "Mas lihat ke belakang," ucap Jenner lirih, dan Arya langsung membalikkan badannya. Seketika wajahnya pucat pasi karena malu. "Shit," batin Arya, dan orang yang di belakang Arya tidak bisa menahan tawanya lagi. Mereka tertawa terpingkal-pingkal. "Hahaha, aduh, sialan, perut gue." Hahaha. Tawa Dimas pecah saat melihat wajah Arya. Begitupun Bian. "Tren terbaru nih, nyatain cinta di WC. Hahaha." Bian berkata sambil memegang perutnya yang sakit karena tertawa. "Yoi, bener banget. Besok lo harus bisa ngalahin si Arya, Bi." Hahaha, kata Dimas di sela tawanya. "Tenang, Bang Arya baru di WC. Nanti gue juga bikin kali. Hahaha, biar banyak yang jadi saksi," kata Bian. "Kan belum pernah ada tuh orang yang nyatain perasaannya di kali sambil nyari ikan." "Lo mau nyari ikan apa mau boker?" Hahaha, ujar Dimas. "Kalian bisa diem gak?" Peki Arya keluar dari toilet. Namun Dimas dan Bian malah semakin tertawa terbahak-bahak. Arya mengusap wajahnya dengan frustasi. Malu, sudah pasti. Lagi tadi kenapa ia tidak sadar bahwa mereka lagi di dalam toilet? Astaga, Arya merutuki kebodohannya sendiri. Bisa-bisanya ia menyatakan perasaannya pada Jenner saat berada di toilet. "Jenner, gimana jawaban lo?" "Hahaha," tanya Bian masih dengan tawanya. Sedangkan Jenner dengan cemberut lalu segera membanting pintu kamar mandi. Sedari tadi, ia sudah menahan kemih karena ucapan Arya. Ditambah sekarang hadir Bian dan Dimas. Jenner sudah tidak bisa menundanya lagi. Sore harinya, sepulang kuliah, Hana, Caca, dan Naila menjenguk Jenner di rumah sakit. Kebetulan saat itu Jenner hanya ditemani oleh Alia. Karena Arya sedang ada pertemuan penting dengan klien dan tidak bisa ia tunda lagi. "Jenner, lo gak apa-apa kan?" tanya Caca khawatir. "Aku gak apa-apa kok," jawab Jenner sambil tersenyum. "Gila, aku panik banget saat tahu kamu pingsan kemarin. Maafin kita ya, Nar. Harusnya kita nyari kamu di toilet itu. Kita hanya nyari di toilet satunya lagi," ujar Naila. Nar, maafin kita ya," kata Hana. "Kalian apaan sih? Aku gak kenapa-kenapa kok, sungguh," ucap Jenner meyakinkan ketiga sahabatnya. "Oh iya Nar, lo gak mau jelasin sesuatu sama kita-kita?" ucap Caca dengan tatapan penuh selidik, membuat Jenner gugup. Apa maksud kalian?" jawab Jenner sambil senyum canggung. "Mi," eja Caca. Hana dan Naila bersamaan, membuat Jenner menghela nafasnya. Mungkin ini memang sudah waktunya Jenner harus menceritakan semuanya kepada sahabatnya. "Iya, sebenarnya aku memang sudah menikah beberapa bulan yang lalu," ujar Jenner. "Kamu jahat banget sih, Nar. Kenapa kamu gak ngabarin ke kita-kita? Kenapa kamu gak undang kita? Kenapa kamu harus rahasiain ini dari kita?" ujar Hana beruntun. "Kamu tahu nggak,
Aku sampai ngatain suami kamu orang gila. Salah sambung. Karena dia nelpon dan nanyain istrinya di mana. Lah, mana aku tahu istrinya dia siapa? Iya kan? Sambungnya lagi. Kamu itu kalau ngomong biasain pakai rem, kenapa sih? Kata Naila kesal. Iya, maaf. Pas aku nikah tuh semua serba dadakan. Kamu inget pas hari wisuda itu? Nah, hari itu juga aku nikah sama Mas Arya. Kata Jenar, lalu mulai menceritakan semuanya tanpa dikurangi, apalagi ditambahi. Jadi, suami lo itu Rehan Arya Pranata, Nar? Tanya Caca heboh. Dibalas anggukan oleh Jenar. Wah, berarti Kak Fabian itu adik ipar lo? Peki Caca. Jenar mengangguk lagi. Wah, pantes aja lo dekat sama dia dan gak bisa jauhin dia. Sambungnya lagi. Begitulah, kata Jenar sambil tersenyum simpul. Nar, tapi kalian udah saling mencintai belum? Tuan Arya kejam gak sama lo? Kayak di novel-novel yang sering gue baca tuh begitu. Orang kayak si EO dijodohin sama orang yang gak dikenal. Lalu si istri disiksa, dijahatin, dan diselingkuhin. Terus, ucap Caca beruntun, sukses mendapatkan toyoran dari Naila. Sialan, jidat manis gue jangan asal toyor woi, kesal Caca. Lagian, kamu itu kebanyakan baca novel, jadi isi otak kamu itu CEO kejam terus, kata Hana tak kalah kesal. Karena Caca ini penggila novel, terlebih genre pernikahan paksa. Caca berharap suatu saat ia juga akan dinikahkan paksa dengan seorang CEO. Gak apa-apa lah disiksa di awal, kan nanti akhirnya sang suami bucin juga ke dia dan hidup bahagia. Begitu pikirnya. Halunya, nih anak udah di atas batas wajar, ucap Naila sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Jenar hanya tertawa geli menanggapi semua kelakuan sahabat-sahabatnya ini. Jenar merasa sangat-sangat bersyukur. Karena kini hidupnya sudah jauh lebih baik dari dulu. Mungkin ini yang sering orang bilang, semua akan indah pada waktunya. Gumam Jenar dalam hati sambil tersenyum. Sudah cukup penderitaan yang Jenar rasakan dari kecil. Mungkin kini waktunya bagi Jenar untuk bahagia. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu. Kini saatnya Jenar bersenang-senang. Batin Jenar. Bersambung.